Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Iya, boleh dinyalakan dulu koki-kokinya. Ada koki di sini ya. Boleh dinyalakan Esan, Zio, Tufa, Ilona, Eliza, Abi, Naila. Tufa boleh dinyalakan ya. Oke, besok kita kembali ke sekolah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Minggu lalu kita sudah ke materi adab ya. Sudah ya, sudah sampai bikin quotes juga ya. Quote kelompok dan presentasi kelompok. Ya, Alhamdulillah hari ini nihil ya. 9E ya. Nihil betul? Nihil nggak? Nihil Betul, ya. Bu. Kenapa? Betul ya ini, Hil. Ya, betul nihil ya. Siapa tadi yang salah masuk Zoom? Ada? Ada, Bu. Ada. Ya udah. Ya, oke dah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ada nih yang belum dinyalakan. Audrey boleh, Abi, Vola dinyalakan dulu Zayang. Mm-mm. Ibu, saya izin, Iya. boleh izin taruh kan? Siapa tuh? Ayla, Ayla. Keila kemana nih? Keila orangnya sama Ava nih. Oke, ya. izin taruh ya, Bu. Ya, oke, dah ya. Ibu akan mulai pembelajaran kali ini. Ibu izin ke Dimulai. toilet. Oh, mau ke toilet dulu ya? Udah ibu tunggu dulu deh. 2 menit. Yuk, boleh ke toilet dulu. Ya, boleh ke toilet dulu ya. Yang mau mimi, mimi dulu. Ibu matiin. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Hari ini, siapa yang sudah buka LMS atau buku buku cetak kalau di sekolah ya? LMS sudah ada yang buka materi kurban akikah? Ada yang sudah buka belum? Hmm? Belum. Oke, kalau belum nggak apa-apa, nanti kita belajar bareng-bareng ya. Tapi idealnya sih sebenarnya sebelum pembelajaran kamu sudah membaca dulu materi ini. Nah, tapi kayaknya sudah banyak yang tahu kan tentang penyembelihan, sudah banyak yang tahu? Oh, Dah. Mm-mm. Apa sih penyembelihan itu? hmm, eh, Oh, nyembeli hewan. Ya, nyembelih hewan. Udah sering lihat praktik penyembelihan? Udah. sudah Sudah. Di mana lihatnya? komplek. Di Masjid. komplek. Ya, setiap tahun Bu di komplek gitu. Tahu nggak nama bagi orang yang menyembelih? Sebutannya apa? Apa ya? Apa ya? Pengkurban. Eh, Potong kurban, tukang potong ya. Iya, orang yang menyembelih itu namanya jagal ya. Orang yang menyembelih itu sebutannya adalah apa? Jagal. Ulangi. Apa sebutan bagi orang yang menyembelih? Jagal. Jagal. Gagal. Sebutan bagi orang yang menyembelih itu namanya jagal. Oke, dah. Izin Ibu share screen ya materi ajar kali ini. Tapi Ibu mau kalian pretest dulu. Pretest dulu ya. Pretestnya tentang apa? Pretestnya tentang penyembelihan. Sejauh mana sih kamu tahu tentang penyembelihan? Apa itu penyembelihan gitu ya? Oke, kita pretest dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau pretest itu boleh benar, boleh salah ya. Kalau salah nggak masalah, karena nanti akan dibahas. Kalau kamu sudah tahu berarti sudah langsung mahir, berarti sudah langsung oke, langsung hebat. Kenapa ini nggak mau di situ? Saya taruh di mana nih letaknya? Ada di sini deh ya. Oke, kita mau mulai nomor berapa? Satu. Dua. Oh, dua. Satu. Sorry. Ini sunnah dalam penyembelihan kecuali Hmm, Memotong leher hewan sampai putus. memotong dua urat. memotong leher hewan sampai putus. Pinter. Apa tuh? Suara apa itu? Dua. Berapa? Dua. Wah, nomor dua. Rukun penyembelihan. Rukun Tempat penyembelihan itu penyembelihan. harus ada apa? Hewan yang disembelih. Hewan yang disembelih. Pinter. Nomor tiga. Kenapa? Oh, ibu Oh habis gitu. keluar tadi ya. Masih muncul gak? Enggak, bukan yang nge-lag gitu. Ngelek, Bu. Kalau nge-lag gitu. Muncul tapi nge-lag.
Oke, kita ulang ya. Share screen ulang. Oke, nomor 3. Dasar hukum penyembelihan. Maidah ayat Al-Maidah 6. ayat. Ayat 6. Nggak Benar. tahu. Ayat 4. 4. Ayat 4. Coba yang salah. 2. Eh, nomor 4. Yo, cepet nih. Karena 15 detik. Penyembelihan dalam bahasa Arab. Al-Ahzab. Al-Ahzab. Emang iya? Salah. Ah. Gak apa-apa kan. Namanya usaha. Nomor 5. Syarat penyembeli orang yang menyembeli. Muslim. Muslim. Oke. Yang salah berapa tadi? 2. 3. Dasar hukum penyembelihan. Surat apa? Ayat Al-Maidah. 5. Ayat. Ayat 3. Oke, berarti. Itu ayat Oh, 3. oh. Oke. Audrey nebak-nebak dong, Bu. Terakhir, Kan gak apa. penyembelihan dalam bahasa Arab. Nggak apa-apa kan namanya pretek. Az-zakat. Azaka. Oke, weh. Ya, namanya azaka. Hebat loh, 9 eh, E, aku. Ya, oke. Sekarang, eh, oh ini tadi ya, sudah. Sekarang kita ke materinya. Berarti sudah tahu dong gambarannya, dalilnya tentang, eh, dalilnya tentang, apa tadi? Dalilnya tentang penyembelihan ada di surat apa tadi? Al- Al-Maidah ayat 3. Al-Maidah Al-Maidah 3. ayat 3. Ya, ya ini kok banyak banyak yang aneh-aneh di sini ya. Ada yang punya rusak gitu ya, ada yang jadi apalah itu. Oke, dah. Ya, kita mulai ya tentang penyembelihan dulu sebelum ke kurban dan akikah. Judulnya kurang lengkap nih ya. Oke, nanti diperbaiki. Akikah dan kurban. Akikah dan kurban, tapi kita sebelumnya belajar penyembelihan. Tadi dalilnya ada di mana? Di surat Al-Maidah. Al-Maidah ayat 3. Oke. Asal kata penyembelihan apa tadi? Penyembelihan Ah, katanya Az-Zakah. az-zakah ya, artinya lezat, harum gitu ya. Oke, dah. Terus tadi syarat penyembelihan, rukun penyembelihan harus ada apa tadi katanya? Hewan yang disembelih. Hewan yang disembeli. Alat penyembelihannya harus bagaimana? Bersih. Ajab. Harus bersih, harus tajam, tajam kata Vola ya. Iya, harus tajam. Oke. Nah, ini ya kita ke penyembelihan dulu. Penyembelihan tadi disebutkan az-zakah artinya. Artinya az-zakah itu lezat, manis, sempurna, wangi gitu ya. Nah, penyembelihan hewan proses memutus saluran pernafasan, saluran makan, dan urat leher. Jadi, kalau menyembelih itu harus putus 3 hal ini. Ya, baik saluran pernapasannya, makannya, maupun urat nadinya harus terputus. Nah, beda nggak hewan penyembelihan dengan hewan, apa bedanya hewan yang disembelih dengan yang tidak disembelih? Hmm, Bertanduk. Bertanduk. Bedanya apa? Kalau hewan yang disembelih, Hewan yang halal. hewannya Eh, masih hidup. Tapi masih kalau hidup. hewan yang tidak disembelih, namanya bukan hewan sembelihan, tetapi bangkai. Ya. Oh, Kalau oke. dia mati, namanya bangkai. Tapi kalau dia mati dengan proses penyembelihan, namanya hewan sembelih. Di Ya, hewan apa saja yang boleh disembelih? Rusa. sapi, unta. Unta, kerbau, apalagi Rusa. ayam, Masa rusa? rusa. Rusa boleh nggak? Kayaknya. Boleh. Iya. Oke, rusa boleh nggak? Coba. Boleh, itu kuina rusa, Bu. Wina rusa beli dong. Rusa boleh nggak dikonsumsi? Boleh. Enggak. Hah? Hmm, Dalam Islam boleh nggak rusa dikonsumsi? Selama enggak. nggak ada taringnya kan boleh. Iya, halal Oh, ya. Wow. Oke, dah. Nih ya, dalil penyembelihan hewan itu harus dengan menyebut nama Allah. Di surat Al-An'am ayat 121. Di sini disampaikan, wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullah. Jadi jangan kamu makan hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Ya, jadi hewan yang disembelih itu harus dengan nama Allah. Minimal Oh. Allah. diucapkan basmalah atau bismillah, gitu ya.
Kalau tidak diucapkan bismillah, maka tidak boleh hewan tersebut dikonsumsi. Lalu gimana Bu kalau saya suka beli frozen frozen food tuh Bu? Halal atau enggak? Nah, kalau di frozen Halal. ada tulisan halal, ada MUI-nya, yaitu halal berarti. Mulai dari prosesnya, mulai dari zat dagingnya, itu berarti halal. Kalaupun kemudian si distributor ini atau si produsen ini tidak halal tapi dia pakai label halal nanti dosanya dia yang menanggung gitu ya. Kalau di rumah makan gimana Bu? Kita mau makan apakah kita harus memastikan hewannya disembelihnya dengan mengucap nama Allah atau tidak gitu ya? Tidak perlu. Tapi kamu harus memastikan saja kalau itu bukan restoran eh, B2 atau B1 kayak Tabuna gitu ya. Apa? Lapo, Lapo. Satu Kalau apa, Lapo Bu? kan khusus ya. Kalau Lapo itu kan khusus wartegnya orang-orang apa non muslim ya. Oke gitu ya. Jadi pasti menjual B1 B2 yang diharamkan. B1 itu apa sih? Anjing. Bab. B2 itu babi ya. Berarti Oh, haram untuk kita datangi. Eh, Dan untuk menghalalkannya ketika mau makan ya baca doa makan. Minimal baca Bismillah gitu ya. Lalu yang kedua, dalil Quran yang menghalam, eh, yang membolehkan, yang menghalalkan hewan untuk dikonsumsi adalah surat Al-Maidah ayat 3. Di mana di sini wa ma uhilla li ghairillah. Ya, diperintahkan bahwasannya kalau menyembeli itu harus dengan nama Allah. Kalau bukan atas nama Allah, maka dia termasuk hewan yang diharamkan. Selain bukan menyebut nama Allah, hewan lain yang diharamkan adalah yang pertama. Nih, Ibu kasih note di sini ya, biar mudah memahaminya. Yang pertama diharamkan untuk kamu al-mayyitah, memakan bangkai. Maka tadi Ibu sampaikan, beda nggak hewan yang disembelih dengan yang tidak? Beda. Hewan yang disembelih namanya hewan sembelihan. Tapi kalau dia mati tanpa disembelih namanya bangkai. Ketika dia bangkai, kenapa hewan tersebut harus disembelih? Karena darahnya agar keluar, darah-darah yang kotornya harus keluar. Ada hewan yang tidak perlu disembelih tapi halal untuk dimakan. Apa itu? Burung. ayam. Burung harus disembelih, Ikan, ya. Ikan ikan, ikan. Kemarin dan belalang. Tanpa proses belalang. penyembelihan, ikan halal untuk dimakan. Kenapa ikan halal untuk dimakan? Pernah nggak ngebersihin ikan sebelum dimasak? Enggak. Pernah. Pernah ngelihat Pernah, Bu. nggak ngebersihin ikan sebelum dimasak? Pernah, Bu. Pernah. 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 Nah, di sini terkumpul kotorannya ya, darah-darah kering gitu beku di sininya, kotorannya di jakunnya. Ya. Ya, maka hewan yang mati itu tidak perlu disembelih dan halal dimakan. Kenapa? Karena perumpamaannya seperti dia disembelih. Ketika dia mati, itu darah-darahnya langsung berkumpul semua di jakunnya. Maka apa ikan itu kotorannya terkumpul di sini. Ya, maka kata Nabi, hewan yang halal untuk dimakan tanpa disembelih adalah ikan dan belalang. Selain itu harus disembelih. Kalau dia tidak disembelih maka dia sebagai bangkai. Ya, kalau dia bangkai maka haram untuk dimakan. Yang kedua, haram untuk dimakan adalah wadam, darah. Ada tuh orang-orang yang menyembelih ayam, ya, tukang sembelihan ayam, lalu darahnya itu dikumpulkan di sebuah tempat, lalu dikeringkan, dibekukan, nah diperjualbelikan darah tersebut. Namanya marus. Nah, marus ini haram untuk dimakan karena dia ada darah kotor. Lalu yang kedua walah mulhainzir, daging babi B2. Itu haram secara nas Al-Qur'an. Bukan karena haram karena mengandung cacing pita, tapi memang diharamkan secara nas Al-Qur'an. Lalu yang keempat wama uhilla li ghairillah. Ya, hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Jadi ada 4 kategori hewan yang diharamkan untuk dimakan. Bangkai, darah, eh, babi, dan juga hewan yang disebut bukan atas nama Allah. Ya, Argia ada pertanyaan? Kalau ikan piranha itu gimana, Bu? Ikan piranha itu ikan apa? Ikan hias ya?
Oh, piranha itu bertaring soalnya. Semua ikan jenisnya itu halal untuk dimakan. Tidak ada pengecualian, ya. Semua Tapi kan ikan itu halal untuk dimakan. Asal dia kamu makan darah, Bu. bisa nangkapnya. Hah? Dia makan darah gimana, Bu? Dia Kan makan nggak darah. boleh makan darah. Iya, tapi kan setelah mati terkumpul darah-darah yang dia makannya di sini. Hmm. Nah, ya, semua ikan kalau mati itu nanti terkumpul di sini. Oke, ya. Terima kasih pertanyaannya. Bu, saya izin ke toilet ya, Bu. Yes. Nah, juga ada hewan-hewan yang diharamkan untuk dimakan. Nih, apalagi wal mauqudah, wal munkhaniqah. Wal munkhaniqah itu hewan yang mati karena tercekik. Wal mauqudah yang dipukul itu juga haram untuk dimakan. Ya, karena tidak melalui proses penyembelihan. Maka dia disebut juga sebagai mayyitah, bangkai. Ya, atau hewan yang matinya karena wal mutaraddiyah, jatuh gitu ya. Jatuh. Bagaimana Bu dengan hewan perburuan? Hewan perburuan kalau harus disembelih dulu matinya tetap ya. Kalau dia langsung mati di tempat, makruh ya. Jangan dimakan, harus disembelih dulu tetap ya. Nah, ini ketentuan penyembelihan hewan dalam Islam. Syarat itu berarti harus terpenuhi. Bagi orang yang menyembelih tadi disebutnya dengan apa sayang? Jagal. Jagal. Ya, orang yang menyembelih syaratnya satu harus beragama Islam atau Muslim. Yang kedua harus berakal. Yang ketiga sudah balik. Yang keempat harus dengan menyebut nama Allah. Oke, kita ulangi. Syarat jagal satu, Beragama Islam. beragama Islam dua, Berakal. Balik. akal tiga, Sudah balik. sudah balik keempat. Menyebut nama Menyebut Allah nama Subhanahu wa Allah. Ta'ala ketika Itu menyembelih. ya syarat jagal. Yang kedua sekarang syarat bagi hewan yang disembelih. Hewan yang disembelih pun ada syaratnya, ada dua. Yang pertama hewannya masih hidup, bukan sudah mati. Karena kalau sudah mati tadi konsepnya apa? Bangkai. 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 Ya. Yang kedua hewannya halal secara zatnya dan cara memperolehnya halal. Sapi halal. Halal. Halal secara zatnya. Tapi kalau boleh menjarah atau mencuri atau mengambil hak orang lain, sapinya jadi apa? Haram. Jadinya haram. Haram. Apa yang sedang viral saat ini penjarahan-penjarahan itu diharamkan dalam Islam. Kenapa? Karena mengambil hak orang lain tanpa Lain. izin, ya. Oke, domba secara zatnya halal, tapi kalau boleh mencuri, boleh menjarah, jadi haram. Ya, oke, kita ulangi. Syarat penyembelihan bagi orang yang menyembelih ada empat. Satu, bagi orang yang menyembelih, jagal. Beragama Islam. Beragama Islam. Dua, Berakal. Berakal. akal. Tiga, Sudah balik. Menyebut nama Balik. Allah. balik. Yang keempat, Menyebut Menyebut nama nama Allah. Allah. Menyebut nama nama Allah. Allah ketika menyembelih. Hewan yang disembelih syaratnya ada dua. Satu, Masih dalam Masih Halal. hidup. Masih dalam keadaan hidup. hewannya. Yang kedua, Halal zatnya. Halal. Secara zatnya dan cara memperolehnya. cara memperolehnya juga dengan cara yang halal. Nah, sekarang syarat bagi alat untuk menyembelih. Jadi, ketika menyembelih harus ada alat kan? Nah, syarat alatnya bagaimana? Satu, alatnya harus tajam. Yang kedua, terbuat dari logam atau bukan terbuat dari tulang, gigi, ataupun kuku. Ya, oke. Sekarang ulangi. Syarat bagi alat penyembelihan ada dua. Satu, Harus Alat tajam. Alat yang yang dipakai harus dipakai untuk tajam. menyembelih Harus harus dan tajam. berbuat dari logam. iya, harus terbuat dari logam, bukan terbuat dari tulang, gigi, atau kuku. Sekarang kita ke rukun. Rukun itu apa sih, Bu? Rukun itu adalah sesuatu harus terpenuhi ketika akan melakukan satu hal. Satu hal itu tidak akan terjadi kalau hal ini tidak terpenuhi. Itu namanya rukun. Ya. Jadi kalau dalam penyembelihan rukunnya itu yang pertama harus ada niat untuk menyembelih. Yang kedua ada orangnya untuk menyembelih atau ada jagalnya. Yang ketiga ada hewannya, yang keempat ada alat menyembelih. Maka kalau dari empat ini salah satu tidak terpenuhi, misal kamu punya niat, punya hewan untuk disembelih, lalu punya alat untuk menyembelih. Nggak ada yang nyembelih, terjadi nggak penyembelihan? Enggak. Nggak. Atau sebaliknya, kamu punya niat, punya orang yang menyembelih, punya alat penyembelihan, tapi nggak ada hewannya, terjadi nggak penyembelihan?
Enggak. Ya, itu namanya rukun. Ya, harus terpenuhi keseluruhan. Sama ketika jual beli. Ada penjual, nggak ada pembelinya. Terjadi nggak jual beli? Nggak aja. Enggak. Nggak ada barangnya, nggak jadi jual beli. Itu ya, itu namanya rukun. Oke, kita ulangi. Rukun dalam penyembelihan ada 4. Satu, rukun dalam Hmm, penyembelihan ada 4. Satu, ada hewan yang disembelih. ada orang yang menyembeli atau jagal. Ada hewan. Ada Ada hewan yang disembelih. ada hewan yang disembeli. 3, ada apanya? Ada Alat. Alatnya. ada alatnya. Yang keempat harus niat. Ya, Harus ada niat. Sekarang syarat alat menyembeli. Satu, ada 2 syaratnya. Satu, harus dari Buat dari logam atau Tajam. besi. Harus dari tajam dan Logam terbuat dari logam. tajam. pinter. Kalau sekarang syaratnya orang yang menyembeli atau dajjal, dajjal atau apa? Jagal. Jagal, kok Oh, dajjal sih? Jagal ada 4 syaratnya. Satu, Muslim. Berakal. Beragama Muslim, muslim. berakal, sudah Kalau udah balik, balik, Sudah mengingat balik. Allah. balik menyambut di nama Allah. Menyebut nama Allah saat dengan menyembelih. menyebut nama Allah. Oke, sekarang syarat hewan yang disembeli. Satu, Masih dalam keadaan Masih hidup. Masih dalam hidup. keadaan masih hidup dalam dan keadaan halal hidup. Yang secara zat kedua, dan cara halal memperolehnya. secara zatnya. Oke, saya stop share screen ya, biar semuanya terlihat. Siapa yang coba-coba matiin? Nggak ada ya, Saya mau nanya lagi, Bu. on cam. Iya, apa Argia? Kalau misalnya cara pemotongannya itu kan eh, goloknya itu eh ya pokoknya alatnya itu harus tajam ya, Bu. Terus eh, saya pernah dikasih tahu gitu katanya kalau misalnya buat motong hewannya itu dalam satu tarikan, Bu. Jadi nggak Yes, digorok-gorok gitu katanya iya biar betul. nggak menyiksa. Itu betul nggak, Bu? Betul, betul. Ya, karena sunnah dalam penyembelihan adalah tidak boleh menyiksa hewan yang disembelih. Ya, maka harus sekali tebas. Tebasnya itu bukan berarti set gitu, bukan ya. Tapi pasti ada unsur gininya dulu sedikit, karena kan memang ada bulu-bulunya, gitu ya. Nah, set Hmm. karena harus 3 terpotong, ya. Nah, maka dipastikan pisaunya harus diasah dulu atau tajam, ya. Oke, kita ulangi. Rukun sudah terjawab, Argia? Udah, Bu. Sudah. Oke, rukun penyembelihan ada berapa tadi rukunnya? 4. 4. 4. Satu, Ada orang yang nyembelih. ada Ada orang orang yang yang menyembelih. menyembeli, 2, ada Ada angkatnya. Ada hewan. hewannya. hewannya. Ada 3, Ada alatnya. ada alatnya. 4, niat. niat. Sekarang Niat. syarat jagal. 1, Beragama Berakal. Beragama Islam. Udah Islam. balik. Berakal. Sudah balik, Berakal, berakal, sudah dan balik. menyebut nama Mengingat Allah Allah. selama berakal. 4, penyembelihan. menyebut nama Allah. Syarat alatnya. 1, Terbuat Harus dari Harus tajam tajam dan dan dari terbuat dari logam. logam. dan terbuat Terbuat dari dari logam. logam. Oke, sekarang syarat hewannya. 1, hidup. Masih dalam keadaan hidup. masih dalam keadaan hidup. 2, Diperoleh dengan cara halal secara zat dan cara iya, memperolehnya. halal secara zat dan Cara Cara memperoleh. memperolehnya. cara memperolehnya. Oke, bukan hasil mencuri ya. Yang diem aja paham? Yang diem aja paham nggak? Oh, Esan ada 2, ada cloningnya Esan. Paham yang diem aja paham ya, denger ya. Oke, dah. Terus dalil tentang penyembelihan ada di surat apa tadi? Di Al-Maidah ayat Al-Maidah ayat 3. Di Al-Maidah ayat 3 ya. Hewan yang dilarang untuk dimakan. 1, Anjing. an- di surat Al-Maidah apa? Babi. 2, yang Yang bertanduk. dipukul. yang yang dipukul, yang tertanduk, yang apalagi bangkai, darah itu haram ya. Dan hewan yang disembelih bukan atas nebut nama Allah. Yang mati karena tercekik juga nggak boleh ya. Oke, kita lanjut ya. Sudah paham. Sekarang kita kembali lagi ke laptop kalau kata Tukul ya. Nah ini nih sunah-sunah dalam penyembelihan. 1, membaca basmalah, sholawat, dan takbir. Dilakukannya di siang hari untuk menghindari kesalahan. Kebayangkan kalau gelap-gelap terus nyembeli salah potong gitu ya. Bukan cuma menyiksa tapi
juga sayang hewannya, kasihan hewannya. Lalu dihadapkan ke kiblat. Kalau tidak menghadap kiblat ya tidak masalah. Cuma kamu tidak mendapat tambahan kebaikan gitu aja ya. Lalu dibaringkan hewan dengan posisi tubuh bagian kiri di bawah. Ada yang tahu kenapa posisi tubuh yang kiri yang di bawah? Ada yang Karena tahu? biar gampang nggak tahu. Biar mempermudah proses Sembelih. kematiannya. Pinter Audrey ya. Untuk mempermudah proses kematiannya. Karena jantung kan adanya di kiri ya. Ketika ditahan ke bawah maka akan mempermudah proses kematiannya. Lalu menyembelih harus secara cepat agar tidak menyiksa. Tadi ya, yang pertanyaannya Argia itu terjawab. Jadi harus cepat-cepat. Cepatnya jangan asal, tapi cepatnya harus tepat. Ya. Lalu harus ditajamkan alat untuk sembelihannya dan harus bersikap lemah lembut kepada hewan dengan tidak menyiksa. Nah, ternyata tata cara penyembelihan hewan itu ada dua. Ada secara tradisional yang sering kamu lihat dan ada secara mekanik. Siapa di sini yang pernah melihat penyembelihan dengan cara mekanik? Nggak lihat. Di YouTube sekalipun nggak pernah? Enggak, Bu. Nggak pernah. Oke, yang mekanik. oke. Nih ya, nih contoh penyembelihan secara mekanik. Ibu share nih, bentar. Ibu matikan dulu. Bentar ya. Nah, cara penyembelihan secara mekanik itu seperti ini. Oke. Cara penyembelihan secara mekanik adalah seperti ini. Bentar. Sudah muncul? Udah. Sudah ya. Nih, secara mekanik seperti ini. Dimasukkan sapinya ke alat, ya. Ini namanya hewan, rukunnya ya. Oh my God, Ya, iu. lalu diputar 360 derajat. Lalu datang jagalnya, lalu disembelih. Ih, Bismillahirrahmanirrahim. Oh, kasihan banget. kasihan. Oke, Gak lalu usah. dikeluarkan. Oke, oke. Sekarang saya tanya, dengan cara mekanik seperti tadi halal, boleh atau tidak? Boleh. Boleh, Bu. Boleh. Boleh. Kenapa? Karena rukunnya terpenuhi gak? Iya. Ya, Iya, Yes, terpenuhi. rukun kurbannya rukun penyembelihannya terpenuhi. Rukunnya tadi ada apa saja? Satu, um, ada jagalnya. Dua, ada jagalnya, ada Pakai logam. hewannya, ada hewannya. Tiga, ada alatnya, alat niat. untuk Alatnya memotong. pakai logam. Lalu diiringi dengan niat. Jadi boleh. Kenapa ada cara mekanik saat ini? Karena untuk memudahkan memenuhi kebutuhan pasar akan daging. Kan makin banyak dibutuhkan daging ya. Jadi kalau pakainya cuma cara tradisional, nanti terlalu apa? Terlalu lama. Lama. Iya. Oh, balik lagi ke sini bentar ya. Nanti terlalu lama ya. Ketika lama kebutuhannya tidak terpenuhi, maka nanti eh, justru membawa mudorot ya. Kebutuhan akan eh, pangannya tidak terpenuhi dengan baik, gitu ya. Nah, ini kalau secara tradisional seperti ini yang sering kamu lihat nih. Disiapkan lubangnya, dihadapkan ke arah kiblat, kirinya di bawah, dipegang kuat. Ini kan kalau yang tadi kan nggak perlu banyak orang, ya, nggak perlu peran banyak orang buat bisa menyembelih, ya. Cukup dengan masukkan ke mesin selesai dikeluarkan, ya. Cukup jagal yang bekerja. Oke, ini kalau dengan mesin nih ya, ini secara mekanik ya. Oke, jadi tetap halal. Nah, ini hikmah penyembelihan hewan secara Islami. Apa hikmahnya? Satu, sebagai wujud rasa syukur atas nikmat Allah. Daging yang disembeli menjadi halal untuk dikonsumsi. Lalu menerapkan adab kepada hewan untuk menghindari penyiksaan dan bentuk taatan kepada Allah sesuai dengan perintah Allah. Dan biasanya kualitas dagingnya pun akan lebih bagus, lebih sehat. Ya, Axel mau bertanya, silakan. Bu, saya mau izin ke toilet, boleh, Bu? Oh, mau ke toilet, kira mau tanya. Boleh, sayang, silakan. Kasih, Bu.
Oke, nah selanjutnya setelah kamu belajar tentang penyembelihan ya, sekarang kalau tadi sudah ada pretestnya, saya mau dong sekarang post testnya gitu ya. Post testnya itu berarti tentang penyembelihan yang tadi sudah dibahas kali-kali. Ya, sama-sama aja jawabnya, nggak usah istighfar. Jadi kalau salah salah semua gitu ya. Kita mulai. Oke, siap ya. Oke, kita mulai post test tentang penyembelihan. Ada 10 soal, kalau satu soal bernilai 30 detik ya, Satu. berdurasi 30 detik. Kalau betul langsung lanjut ke 30 detik lagi. Tapi kalau salah waktunya akan berkurang. Oke, Satu. siap untuk post testnya penyembelihan? Siap. Siap ya, Siap. nomor satu runtut aja ya. Oke, salah satu Satu hewan ketentuan yang disembelih dalam keadaan adalah hewan dalam keadaan Dalam hidup. keadaan hidup. Hewan hidup. hewannya Ya, dalam keadaan hidup. Pinter banget. Yang kedua, oke. Jenis binatang yang harus disembelih sebelum dikonsumsi. ikan. Ikan. Kan, Ikan. kecuali ya, Hah? tapi kan tidak Oh, perlu disembelih. Oke. Nomor tiga. Ya, berikut ketentuan orang yang menyembelih binatang, kecuali Menyembelih dengan menyembelih dengan sengaja. Menyembelih ya dengan sengaja. menyembelih dengan sengaja. menyembelih dengan sengaja. Salah. Hah? Kan ada Membaca kata basmalah. kecuali. Oke, waktunya berjalan. Ketentuan hewan yang akan disembelih terdapat pada Tiga. Maidah Maidah 3. ya. Tiga. Oke, balik ke 30 detik lagi. Oke, nomor Lima. 5. Hukum menyembelih binatang tanpa Wajib. nama Allah. Wajib. Eh, Tanpa Tanpa haram. 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 Oke. Buru-buru. Astagfirullah, Audrey. Astagfirullah, Audrey. Nomor 6. Orang yang boleh Hmm, menyembelih binatang kecuali Murtad. 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 Apa tuh murtad? Murtad. Ganti Orang Keluar agama. keluar dari Islam. Islam. Pindah agama. Keluar dari Islam atau pindah agama. Oke, hal-hal yang disunahkan dalam proses penyembelihan. Enggak, bukan. D. 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 Eh, D. B. Salah. Yang disunahkan. Ulangi No. nih. Yang mana? Potong bagian. B, 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 B. Apa Salah. sih, Bro? Oke, 8 yang Bu, mana? 8. Lagi, Bu. A. Potong bagian Eh, tubuh. Oke, A. untung terselamatkan nih ya. 8. Oke, lanjut nomor 8. Alat yang digunakan untuk Eh, menyembelih harus Si. besi. dibuat dari Besi. Tulang. Baja. kecuali Oh my God. Ibu kebalik. yang mana? Tulang. Tulang. Ulang, Tulang. ulang. Oke. Nomor 3. Ketentuan orang Baca yang bismillah. membeli binatang. Apa? Membaca Baca bismillah. Membaca basmalah. Hai. alat Kecuali. yang digunakan harus sajam. Kecuali. Alat yang digunakan. Kecuali B, itu, B, Bu, B, yang B, B. BB. B, B, B. B, B. Oke. Lanjut nomor 10. Makruh dalam penyembelihan. Kecuali. Um, Eh. oh, Oke. Nomor 3. 3. Um, F, karena itu kan sunahnya menyembelih menyembelih. dengan Bukan sengaja. itu. Kan Hah? yang Ih, digunakan bukan. sengaja. Tadi kan Yang udah. B tadi salah. Yang B tadi salah. Yang bukan orang apa? F. F, F, F. F. Karena itu untuk yang sunah sembelih, Pinter. bukan yang jauh. Oke. Ya. Paham ya tentang penyembelihan sayang? Paham. Paham. Bisa? Bisa ya? Bisa. Bisa. Oke. Ibu stop share. Nah, kita balik ya. Itu tentang penyembelihan. Sudah bisa ya? Oke. Bisa. Mau ditanya ulang lagi nggak? Sebelum ke kurban dan akikah? Boleh ditanya ulang lagi? Nggak perlu? Enggak. Enggak ya? Oke. Ini kenapa ya, Fa? Si Esan apaan lagi tuh di belakang? Si apa gambarnya? Mangap, dia dimakan dong. Ya, oke. Ada pertanyaan lagi nggak? Nah, sekarang Ibu tanya deh. Satu-satu boleh? Boleh. Boleh. Ya, oke. Yang pertama,
Syarat sorry, yang pertama rukun penyembelihan yang silakan disebutkan oleh Farhan. Rukun penyembelihan tadi ada 4. Satu, boleh satu aja. Farhan, rukun penyembelihan apa satu? Apa ya? Ah? Alat yang digunakan. Alat yang digunakan. Oke, pinter. Yang kedua, Aransya. Apa rukun penyembelihan Aransya? Selain alat, harus ada apa? Dan cepet. Ah? Eh, harus hidup. Hewannya harus hidup. Itu syarat hewan. Rukun. Oh, rukun. Rukun penyembelihan. Oke, Bulang. Ya, silakan dijawab ya. Satu orang. Dibantu Vola biar teman-temannya ingat. Rukun penyembelihan. Satu. Rukun Itu. penyembelihan. Apa? Oh, Rukun penyembelihan. Satu. hewannya dalam keadaan hidup. Ada Hah? hewannya. Yang kedua. Oh, eh, Lupa. Oke, siapa yang bisa menyebutkan rukun penyembelihan yang 4? Audrey. Ya, Audrey, rukun Rukun penyembelihan. Satu, harus ada alatnya. harus ada alatnya. Dua, Harus ada yang nyembeli, harus ada harus ada yang hewannya, terus menyembelih. niat. Ada niat. Terus, Udah, iya, ada 4 ya. Ada alat, ada niat. Terus, ada hewannya, ada ada alatnya. ada alatnya. Oke. Yang selanjutnya, syarat jagal atau orang yang menyembelih, Letizia. Semuanya, Bu. Ya, syarat jagal. Satu. Eh, Agama Muslim, udah Mm-mm. balik, Mm-mm. berakal, sama menyebutkan di nama Allah. Mm-mm. Menyebut nama Allah. Sekarang, syarat alat untuk menyembelih. Zio, syarat untuk menyembelih apa? Alat yang dipakai harus tajam. Terus, Eh, bukan terbuat dari tulang. iya, oke. Sekarang, setelah alatnya, hewan yang disembelih syaratnya harus apa, Aisyah? Syarat hewan yang harus disembelih adalah dalam keadaan hidup dan halal, baik dalam baik secara zatnya atau cara kita mendapatkan hewannya, cara Oke. memperolehnya. Sudah tercatat semua informasinya? Sudah paham? Nah, Naura paham, Naura? Naura paham? Paham. Oke. Naila paham? Paham. Ya, nanti yang ditanya tiba-tiba jangan kaget lagi ya. Aika kenapa jadi mbok-mbok gitu ya? Oke, kita lanjut ya ke materi kurban dan akikah. Oke, sebelum Ibu share screen, ada yang tahu nggak perbedaan kurban dengan akikah, sayang? Ada yang tahu apa perbedaan kurban dengan akikah? Kurban itu apa sih? Akikah itu apa sih? Akikah tuh buat bayi. Eh, Iya, Iya akikah tuh kan? buat bayi. Kalau kurban tuh Buat Hewan. Adha. buat Idul Adha, pinter. Bunyinya, bunyinya. Ya, apa sayang? Saya izin toilet ya. Oh ya, San izin ke toilet. Kira mau jawab. Apalagi perbedaannya? Kalau akikah tuh gimana? Akikah tuh biasanya pakai itu Bu, kambing atau gak domba. Nah, Domba. biasanya pakai Domba. kambing atau domba, pinter, Audrey. Apalagi kalau kalau kurban pakainya apa? Sapi sama Sapi, Kambing. kambing, apalagi Unta. unta. Mbak. Oke, Lona hebat. Terus bedanya lagi apa? Waktunya sekarang waktu pelaksanaannya. Kalau kurban kapan dilakukan? Idul Adha. korban pas Idul Adha. Pas Idul Adha. Kalau akikah kapan? Dapat Akikah dilakukan kayak anak baru lahir. tujuh hari hari keberapa ya? kelahiran. 7 hari setelah kelahiran. Pinter. Apalagi perbedaannya kurban dengan akikah, sayang? Jumlah hewannya. Hmm? Jumlah hewannya. Iya, Jumlah jumlah hewannya. hewannya. Kalau akikah gimana jumlah hewannya, sayang? Satu. Dua.
Satu Dua Dua. ekor buat cowok, terus 1 ekor buat perempuan. Terus, Oh, mm-mm. kalau kurban banyak. Kalau kurban, Enggak dong. Enggak, enggak, kalau kalau korban cuma Hah? 1 orang satu. Iya, tapi kalau kan kurban itu sembelih satu banyak. orang Atau satu, patungan, maksimal 7 orang. maksimal 7 orang. Jika hewannya sapi atau Atau kerbau unta. atau unta. Kalau kambing sama domba cuma sah Tuh, 1 orang, ya, pinter. Tapi kalau akikah, kalau bayinya laki-laki berapa ekor? Kambingnya 2. 2. Kalau bayinya perempuan 1. 1. Berarti udah ngerti nih ya bedanya kurban sama akikah. Oh ya, saya mau minta izin dulu. Ini kan kita terpotong ya, 9.10 sampai 9.25 kan terpotong. Bagaimana kalau kita lanjut? Nanti kamu istirahatnya berarti di jam 9.10 sampai 25 ke depan kan harusnya 10, 35. Nanti kamu istirahatnya baru di 9.35 sampai 9.50 gimana? Boleh ya? Oke. Boleh ya. Karena kalau kepotong kayaknya kurang enak gitu ya. Oke, terima kasih atas izinnya. Nanti kita berakhir di 9.35 ya. Nanti ingatkan saya. Saya sambil lihat jam juga. Oke, sekarang saya akan share screen dulu. eh Apa namanya? Pretestnya ya. Muncul nggak sayang? Nggak muncul ya? Muncul, Bu. Muncul. Kok di saya nggak muncul sebentar ya? Oh, saya stop share dulu. Saya ulangi dulu ya. Linda marahin Aika, Bu. Kenapa? Marahin Aika, Bu. Pakai kayak gitu, Bu. Oh, Aika tuh itu. Jangan dong Aika jadi mbok-mbok nih Aika nih ya. Oke, ya kita pretest dulu ya. Oh, sorry. Kan yang ini. Ini masih penyembelihan. Yang satunya. Nah, ini ya. Ah, kamu diminta untuk mengklasifikasi terkait mana sih yang menjadi bagian dari kelompoknya si kurban dan mana sih yang menjadi bagian dari kelompoknya akikah. Jangan anggap kalau silver itu pasti miliknya kurban, kalau yang gold itu milik akikah. No, tidak menjamin ya. Oke, kita mulai dari kambing atau domba, miliknya kurban atau akikah? Akikah. Akikah. Oke. Akikah. Terus 11 Zulhijjah kambing atau kurban atau akikah? Kurban. Ban. Kurban. Oke. Kurban. Sepertiga untuk berkurban, kurban atau akikah? Kurban. 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 Iya. Oke, 1 ekor untuk perempuan. Akikah. 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 Pintar. Boleh selain hari ke-7. Kurban. Akikah. Akikah. Oh, akikah. 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 2 ekor untuk laki-laki. Akikah. Akikah. Sapi atau kambing. Kurban. 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 Dan 13 Zulhijjah. Kurban. Kurban. Akikah. 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 Oh, kurban. Dibagi mentah. Kurban. Akikah kan bisa hari apa Kurban. aja. Iya. Dibagi Kurban. mentah. Kurban. Pintar. Kurban. Dagingnya Akikah. sudah dimasak. Akikah. Akikah. Hebat. Hari tasyrik. Akikah. Hari tasyrik. Akikah. Benar? Kurban. Kurban. Membebaskan anak dari ketergadaian. Akikah. 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 Al-Kausar. Kurban. Akikah. Kurban. Kurban. 12 Kurban. Zulhijjah. Kurban. 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 Hari ke-7. Akikah. Akikah. 10 Zulhijjah. Kurban. 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 Memutus atau melubangi. Kurban. Akikah. Kurban. Kurban akikah. Atau akikah. Kurban. Akikah. Rasa bersyukur dikaruniai anak. Akikah. 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 Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kurban. 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 Oke. Lanjut. Terakhir. Akikah. Hidupkan Akikah. akikah. Kurban. Oke, kita kirim jawabannya. Kita cek jawaban dari kelas 9E. Wow, bener.
Yoi, Yeay, alhamdulillah. Alhamdulillah. lah. Masya Allah. Ya, oke, dah. Berarti sudah tahu ya perbedaan kurban dengan akikah? Sudah tahu? Tahu. Sudah, ya, oke. Nabi pernah mengakikahkan cucunya, anak dari Ali bin Abi Thalib dengan Siti Fatimah yang bernama Hasan dengan Hussein, ya. Oke, Nabi yang mengakikahkan. Oke, jadi pengertian akikah itu apa sih? Ya, akikah itu adalah menyembelih hewan sebagai tanda syukur kepada Allah atas anak yang baru lahir, ya. Jadi jumhur ulama berpendapat bahwa akikah hukumnya sunnah muakkad sama seperti kurban. Ya, artinya apa? Kesunahan yang sangat dianjurkan. Kenapa sih harus diakikahkan? Kenapa harus diakikahkan? Ada yang tahu jawabannya? Kenapa? Agar anaknya berkah. Agar agar Misal, agar anaknya membawa keberkahan, pinter. Ada lagi yang mau menjawab lain? Kenapa harus diakikahkan? Nggak ada. Biar anaknya bisa memberi syafaat buat orang tuanya, biar bisa tergadai. Nah, perintah akikah ada di hadis Nabi, ya. Kata Nabi, kullu gulamin murtahanun bi aqiqotih. Seorang yang tergadai dengan akikahnya. Ya, seseorang itu akan tergadai dengan akikahnya. Kapan dilakukannya? Tudabbahu anhu yaumas sabi'ih. Yaitu dilakukannya pada hari ketujuh dari kelahiran bayi. Ya, apa yang dilakukan selain diakikahkan? Kata Nabi, wa yukhlaqu ra'suhu. Dicukur rambutnya. Bahkan di hadis lain disampaikan ketika sudah dicukur rambutnya, rambutnya dikumpulkan lalu ditimbang. Berat dari timbangan rambut tersebut lalu dihargai seberat apa? Boleh seberat perak, boleh seberat emas. Kalau seberat emas, misalnya, Aisyah lahir dengan rambut yang sangat tebal. Setelah ditimbang terdapat 1 gram. Nah, harga rambutnya Aisyah ini dihargai dengan seharga 1 gram emas. Kalau dulu misalnya ketika Aisyah lahir 1 gram emasnya itu 1.500.000, maka disedekahkan uang 1.500.000-nya itu dalam sebuah amplop. Ya, boleh satu amplopnya 50-50, boleh 100.000, 100.000, diberikan kepada fakir miskin. Ya, itu kesunahan lainnya. Lalu ada kesunahan lainnya juga di tahnik ya, apa tuh? Diberi kurma kecil untuk dimasukkan langsung ke mulut sang bayi. Nah, tapi di hadis yang ini 3 kesunahannya adalah diakikahkan, dicukur rambutnya, dan wayusamma, dikasih nama bayinya. Ya, oke, dah. Dalil akikah ada di mana? Di Al-Quran atau di hadis? hadis Di hadis. Di mana akikah itu dilakukannya pada hari keberapa dari kelahiran? Hari ketujuh. Hari ketujuh. Apa di hari ketujuh dari kelahiran sesuai dengan hadis ini? Perintahnya, satu, diakikahkan. Yang kedua, diapakan? Dipotong rambut bayinya. Dipotong rambutnya. Dan yang ketiga, diapakan? Dikasih nama bayinya. Dikasih nama. Ya, oke. Nah, ini ketentuan tata cara akikah, ya. Boleh dilakukan pada tanggal ketujuh dari kelahiran bayi, boleh hari ke-14, boleh hari ke-21, atau bahkan sampai orang tuanya mampu. Kalau orang tuanya tidak mampu sampai dengan bayinya besar, boleh nggak bayi tersebut atau orang yang sudah besar tersebut mengakikahkan dirinya sendiri? enggak. Boleh, Boleh. karena Nabi Muhammad pun mengakikahkan dirinya sendiri. Bu, saya belum akikah, tapi saya pengen kurban. Duluan mana, Bu? Nggak ada kait mengait antara kurban dengan akikah, ya. Kalau kamu mau berkurban, silakan berkurban, nanti baru berakikah, ya. Kalau mau akikah dulu baru berkurban juga boleh. Karena tidak ada kaitan antara kurban dengan akikah, ya. Kurban sendiri, akikah sendiri. Kalau akikah tujuannya untuk bersyukur karena kelahiran anak, kalau kurban untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya. Sama-sama tujuannya untuk kepedulian sosial. Lalu jumlah hewan yang diakikkan, hewannya cuma 2. Cuma hewan kambing atau domba. Kalau bayinya laki-laki berapa ekor saya? 2.
Dua. Kalau bayinya perempuan, satu. 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 Kalau Satu. kalau punya anak kembar, satu laki-laki, satu perempuan, diakikahkan berapa? 4. Empat. 3. 3. Ya, karena laki-lakinya dua, perempuannya satu. Kalau punya anak mau diakikahkan bareng, satu laki-laki, dua perempuan, berarti akikahnya berapa? Berarti Empat kambing atau domba. 5, 4. Oh, Ya, lima, empat sayang. Ya. Oke, nah ini tata cara penyembelihannya. Dilakukan dengan syariat Islam sebagaimana yang telah dijelaskan di materi penyembelihan. Ya, alatnya harus tajam, hewannya harus hewan yang hidup, ya. Terus apalagi harus ada jagalnya, harus diniatkan untuk disembelih, untuk akikah, ya. Bismillahi minka wa ilaika, akikah siapa disebut namanya Ilona bin Bapak Muhammad. Fatakobal minka gitu ya. Oke, yang membedakan hewan akikah dengan sembelihan lainnya kan adalah niatnya. Karena akikah bisa dilakukan kapan saja. Ya, bukan pada hari ketujuh saja gitu. Sama kalau kurban penyembelihan lainnya. Tapi kalau kurban hanya boleh di tanggal 10 sampai dengan hari tasyrik ya. Lalu pembagian dagingnya harus dalam kondisi sudah dimasak. Ini hikmah pelaksanaan akikah ya, sebagai rasa syukur kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, tebusan anak yang untuk bisa dapat memberikan syafaat buat orang tuanya kelak di akhirat, mendorong kepedulian sosial dan menguatkan tali persaudaraan. Ya, nah bagaimana dengan kurban? Apa itu kurban? Kurban itu asal katanya koroba. Koroba itu artinya dekat. Maka kalau sahabat karib, nah itu berarti sahabat dekat, gitu ya. Jadi korban kurban itu artinya koroba, artinya dekat. Karena tujuan dari kurban adalah mendekatkan diri kepada Allah. Kurban sudah ada sejak dulu zaman Nabi Muhammad ketika Abil dengan Qabil bersiteru terkait siapa yang menjadi istrinya dari Qabil dan Habil. Maka Allah perintahkan untuk berkurban. Nah, kurban yang diterima adalah kurbannya Habil karena Habil mempersembahkan kambing terbaik yang dimilikinya. Sementara Qabil hanya mempersembahkan hasil panennya yang buruk, yang sudah busuk dan mengering, maka tidak diterima oleh Allah. Maka yang menjadi syarat hewan kurban dan akikah adalah hewannya selain hidup tidak boleh cacat. Ya, nggak boleh copot kupingnya, buta matanya, terlampau kurus, copot kakinya satu, nah, terluka, koreng-koreng, nah, itu nggak boleh. Ya, dalam kurban dan akikah hewannya harus tidak cacat, ya, selain hewannya hidup. Nah, di kemudian yang paling fenomenal adalah kurban ini adalah pada masa Nabi Ibrahim dengan Ismail. Ketika Nabi Ibrahim bermimpi untuk menyembelih Ismail, ya. Oke, nah ini pengertian kurban. Kurban itu tadi saya bilang koroba, yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Ya, hukumnya sama seperti akikah, yaitu sunnah muakkad. Ya, kalau kata Nabi bahkan di hadis lainnya, siapa yang punya kelapangan, punya rezeki, tapi dia nggak berkurban, maka jangan mendekati tempat sholat kami. Nah ini dalilnya kurban. Kalau kurban dalilnya langsung dari Al-Quran. Fasolli li rabbika wanhar. Kalau kamu punya nikmat yang banyak, kata Allah, maka sholat dan berkurbanlah. Tapi kalau akikah tadi dalilnya dari hadis Nabi, ya. Nah ini syarat bagi orang yang berkurban, ya harus beragama Islam, berakal, balik dan mampu harta untuk berkurban. Sama ya sebenarnya syaratnya dengan syarat orang ketika akan menyembelih, syarat orang yang akan berakikah itu sama. Ya. Nah, syarat lain dari hewan kurban adalah tidak kurus, tidak cacat, dan lengkap tubuhnya. Hewannya harus mencapai usia tertentu. Kalau dia unta harus 5 tahun, kalau sapi 2 tahun, kalau kambing atau domba 1 tahun, atau kalau sulit yang 1 tahun boleh untuk domba yang 6 bulan, atau yang sudah jazaah, ya, atau musinah yang berganti gigi. Domba digunakan untuk satu kurban kalau satu orang, kalau itu kambing atau domba untuk satu orang. Kalau dia sapi, kerbau atau unta itu untuk 7 orang dan harus diperoleh dengan cara yang halal. Sama ya. Nah, ini ketentuan ibadah kurban. Rukunnya
Nah, rukunnya sama ya, harus ada orang yang menyembeli, ada hewan yang disembeli, ada alatnya, ada niatnya. Kalau tempatnya dan waktunya yaitu tanggal 10 sampai 13 Zulhijjah. Dan di hari tasyrik ada yang diharamkan yaitu berpuasa. Nggak boleh ya di hari tasyrik berpuasa. Lalu tempat pelaksanaannya disarankan adalah tempat yang dekat dengan pelaksanaan sholat Idul Adha. Boleh di lapangan. Kenapa di lapangan luas? Untuk bisa disaksikan masyarakat lain, ya. Bagaimana sih cara menyembelih hewan? Kenapa kita harus berkurban, ya? Untuk apa namanya menghentikan sifat kebinatangan, ya. Kalau binatang itu kan sifatnya banyak yang tidak baiknya, yang tidak sesuai dengan manusia, ya. Maka kalau manusia kok sifatnya sama kayak binatang, nauzubillah, ya. Nah, kurban juga ada dua, ada yang sunnah muakkad, ada yang wajib. Kurban yang wajib itu adalah kurban nazar. Ya, kalau kamu berkurban karena nazar, karena berjanji sama Allah, maka jadi wajib. Dan orang yang berkurban namanya sohibul kurban. Kalau dia berkurbannya untuk nazar, maka tidak mendapat bagian. Tapi kalau berkurbannya untuk dirinya, ya tidak bukan untuk bernazar, maka boleh mengambil bagian maksimal sepertiga. Kenapa? Karena sepertiga lainnya untuk disumbangkan kepada karib kerabat dan juga orang-orang fakir miskin. Nah, ini sunnah-sunnah dalam berkurban. Kalau kamu orang yang berkurban, ya, atau sohibul kurban, boleh kalau kamu mampu untuk menjadi jagalnya langsung, kamu yang menyembelih langsung. Tapi kalau tidak punya kemampuan atau keberanian, silakan hanya datang untuk menyaksikan penyembelihan hewan kurban kamu, ya. Lalu disarankan, disunahkan dengan hewan yang paling gemuk, paling mahal dan terbaik yang dimiliki. Ya, bagi orang yang berkurban juga disunahkan untuk tidak menggunting kuku atau mencukur rambut sampai dengan kurbannya sudah disembelih. Tadi ada pertanyaan di kelas 9B. Bu, kalau yang tidak berkurban apakah disunahkan tidak memotong kuku juga? Enggak. Itu hanya kesunahan bagi orang yang berkurban. Ya, dan menggunakan alat untuk penyembelihan dengan alat yang tajam. Ini tata cara kurban. Allahumma minka walaka wa an Muhammadin wa ummatihi bismillahi Allahu akbar. Atau boleh Allahumma minka wa ilaika fataqabbal. Siapa namanya? Aisyah bin Bapak Ali misalnya. Bismillahi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Nah, langsung disembelih hewannya. Ini hikmah ibadah kurban, syukur kepada Allah, meneladani keteguhan iman, memupuk solidaritas empati, kasih sayang di antara sesama, mengajarkan untuk mengorbankan harga di jalan Allah, dan menghapus ketamakan dan menumbuhkan sifat dermawan. Ya, oke. Saya masih ada waktu sampai 35, berarti 15 menit lagi. Latihan soal, ya, dijawabnya bersama. Ya. Dijawabnya bersama. Oke, nomor 1. Nah, ini ya kita spin ya. Bangkai hewan yang boleh dimakan. Bangkai hewan yang boleh dimakan adalah Apa? Kambing. Ikan dan belalang. Ikan dan Ikan dan belalang. belalang. Pinter. Lanjut. Kita spin untuk soal kedua. Yuk, sembelihan dalam bahasa Arab disebut sembelihan dalam bahasa az-zakah. Arab disebut al-zakah yang berarti Azat. Oh benar. Zat. Semuanya Zat. benar. Semua benar. Benar. Semuanya benar. Good. Yuk, kita spin pertanyaan ketiga. Kemana dia? Ulala, dia. Bentar ya. Mengganggu ini. Pindahin kemana nih? Kita spin. Oke, yang termasuk yang tidak termasuk rukun penyembelihan adalah Termasuk apa tidak termasuk? yang termasuk C. Oh, A. B, Bu. B, Bu. B. 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 Berakal. C. yang termasuk ya. Oke, lanjut spin.
Hukum menyembelih dengan pisau yang tumpul. Haram. 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 Makruh. Mubah. Oke, Makruh. Haram. makruh ya. Oke, lanjut ke selanjutnya. Tasbih ya. Pertanyaan berikutnya. Syarat hewan yang disembelih. Tidak cacat. Cacat. Tidak Masih hidup, cacat. masih hidup. Masih hidup. Masih hidup. Lah. Ah, Tuh, ya. Halal. Oke, harus halal ya. Oke, lanjut. Orang yang bernazar mendapat bagian daging kurban 1/3. sebanyak 1/3 bagian. bernazar. Kalau dia Bernazar. bernazar, kalau dia bernazar gimana? 1/2. Bernazar itu apa tadi yang Bernazar. berjanji? Berarti apa? 1/2. Tidak Kepala dapat hewan. Tidak Tidak dapat. dapat. Oh. bagian, ya nggak dapat bagian kalau bernazar ya. Oke, kita lanjut. Yang dapat itu sohibul kurban yang tidak dengan tujuan bernazar. Oke, lanjut. Kambing untuk kurban yang tanduknya patah, maka bagaimana hukumnya? Haram. Haram kurbannya. Haram kurbannya. Oke, Ah, pintar. Salah ini. Lah, kok Oh, salah kunci ya berarti ya. Oke, Hmm. salah kunci, Masya Allah. Nanti diperbaiki ya. Berarti masih manusia. Syariat kurban meladani dari sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim Ibrahim dan dan Ismail. Ismail. Ibrahim dan Oke. Ismail alaihissalam. Lanjut. Tasbih lagi. Waktu akhir penyembelihan kurban sebelum masuk waktu maghrib pada tanggal 13. 13 Zulhijjah. Oke. Lanjut. Hukum akikah. Apa hukumnya? Sunnah. Wajib. Sunnah Sunnah. apa? Sunnah muakkad. Sunnah muakkad. Sunnah muakkad. Oke, good. Lanjut. Tasbih lagi. Alat yang boleh digunakan untuk menyembelih. Alat yang boleh digunakan untuk menyembelih adalah Cutter. 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 Oke, Cutter. Atur. Oh, ya. Lanjut ke soal berikutnya. Sunnah dalam melaksanakan nikah dianjurkan pada hari ke berapa? 7/14/21. 7, 14, 21. 14 Bentar. Lanjut. Menyuapkan kurma halus ke mulut tahnik ya. Akikah. Ya, kalau tasniah tahnik. itu memberi nama ya. Ingat ya, tahnik. Oke, lanjut kita spin berikutnya. Pak Ali dikaruniai 3 orang anak, 1 putra dan 2 putri. Maka kambing yang disembelih untuk diakikah berjumlah 4. 4. 4. Pinter. Lanjut. Oke. Penanggalan hari tasyrik tanggal berapa sampai berapa? Tanggal berapa? 10, 11, 12, 13. 11, Eh. 12, 13 Zulhijjah. Oke, lanjut. Ya. Hukum mengkonsumsi sembelian dari anak yang mumayyiz. Apa? Hukumnya? Mumayyiz. Hukumnya apa? Mubah. Mubah. Salah. Makruh. Boleh ya. Halal. Mumayyiz kan sudah bisa membedakan yang baik dan yang ya. Oke, lanjut. Hukum mengkonsumsi hewan sembelihan untuk sesajen. Sesajen tahu? Untuk selain Allah.
Haram. 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 Pinter. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Hukum memakan bangkai ikan. Hukum memakan ikan adalah Halal. Haram. Haram. Halal. 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 Oke, Halal. pinter. Tasbih lagi. Hukum kurban dapat berubah menjadi wajib jika Disembel apa? Untuk fakir miskin. untuk fakir miskin. Berjanji. Dibeli sendiri. Berjanji. Berjanji. Ya, kan wajib. Jadi wajib hukumnya ya. Oke, kita lanjut. Kita spin lagi. Dikit lagi ya. Oke, dalil Quran yang menjelaskan tentang jenis makanan yang dilarang untuk dikonsumsi terdapat pada Al-Ma'un Ali Imran. ayat. Mana? Ali Imran. Tadi apa? Hurrimat Al-Maidah. Al-Maidah. Al-Maidah Ya. Maidah 3. Oke, lanjut. Kita spin, tinggal tersisa 5 soal ya. Oke, dasar hukum kurban. Apa? Sunnah muakkad. Sunnah muakkad. Sip, pinter, pandai. Ya, kita lanjut. Spin yang kedua. Pemberian nama kepada bayi yang baru. Tasmiyah. Tasmiyah, pinter. Iya. Oke, lanjut. Oke, 3 soal lagi. Hewan yang disembelih malam hari tanggal 10 Zulhijjah tergolong Kurban. 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 Bukan. Info. Sedekah. Sedekah, Oke. sedekah, sedekah. Ya. Oke, lanjut. Hulkum adalah bagian yang wajib disembelih ketika menyembelih. Hulkum artinya, ini ya, diingat ya, nih, jalan keluarnya nafas. Hulkum, ya. Oke, yang terakhir, kurban adalah apa? Syarat minimal umur sapi berapa? Kalau sapi? 2 5 tahun. tahun. 2 2 tahun. tahun. 2 tahun. 2 tahun. Oh my God. Iya, oke, betul semua ya. Iya, nanti saya akan share rekamannya dan juga link-linknya ya untuk bisa dipelajari lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil Assalamualaikum alamin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Boleh istirahat ya, Bu, ya? wabarakatuh. Nanti masuk lagi jam 9. Jangan keluar ya. Kalau istirahat keluar 50. enggak? Off cam aja Bu Keluar. sama off mic. Oke aja kan, Vola Ibu kasih hostnya ya, biar Ibu Yes. bisa. Oke, check out. Oke, udah Vola ya, sudah jadi host ya. Nanti pindahin ke gurunya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.